Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat dan penuh semangat untuk kita semua. Pada pertemuan kedua kali ini kita akan belajar tentang hakikat demokrasi. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Selesai. Langsung saja kita ke kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Kompetensi dasar pada bab 2 subbab pertama yaitu mengkreasikan sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu mengidentifikasi asas-asas dan prinsip-prinsip demokrasi, dan yang kedua, siswa mampu memprediksi pemerintahan suatu negara berdasarkan indikator sistem demokrasi. Kita langsung saja ke peta konsep hakikat demokrasi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya anak-anak. Materi pada pagi hari ini adalah hakikat demokrasi, merupakan subbab pertama dari bab 2 yaitu sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Seperti yang telah kita belajar pada minggu lalu yaitu mengenai pengantar demokrasi. Pada minggu ini kita akan belajar tentang hakikat demokrasi. Kita belajar tentang hakikat demokrasi, perlu kalian pahami bahwa sepanjang video ini akan ada pertanyaan terkait dengan topik diskusi pada pagi hari ini. Jadi, diharapkan semua siswa memperhatikan dengan seksama dan mencari pertanyaannya itu di bagian apa. Begitu. Peta konsep hakikat demokrasi. Yang akan kita pelajari apa sih? Yaitu yang pertama pengertian demokrasi. Setelah kalian tahu pengertian demokrasi, kalian juga harus tahu mengenai landasan atau asas-asas dari demokrasi. Kemudian yang ketiga ada prinsip-prinsip demokrasi. Ada macam-macam demokrasi. Setelah kalian belajar macam-macam, selanjutnya proses demokratisasi. Dan yang keenam ada indikator sistem demokrasi. Setelah kalian mengetahui semua tentang hakikat demokrasi, nanti kalian akan belajar tentang negara demokrat. Itu tadi mengenai peta konsep hakikat demokrasi. Langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu pengertian demokrasi. Pengertian demokrasi. Banyak ahli yang berpendapat mengenai apa itu arti dari demokrasi. Namun di sini saya akan menjelaskan 3 tokoh utama yang berpendapat mengenai hakikat demokrasi. Yang pertama ada Charles Castello yang berpendapat bahwa demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan. Ia berpendapat bahwa suatu negara itu memiliki sistem sosial dan politik yang di dalamnya terdapat kekuasaan-kekuasaan pemerintah dan yang dibatasi dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Tokoh selanjutnya adalah John L. Esposito. Ia berpendapat sangat singkat yaitu demokrasi adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat. Jadi ia bermaksud bahwa setiap warga negara itu berhak untuk berpartisipasi baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tokoh yang terakhir ada Sidney Hook. Dia berpendapat bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting baik secara langsung maupun tidak langsung itu didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat. Jadi beberapa pengertian demokrasi menurut para ahli, tentu kalian bisa menyimpulkan sendiri demokrasi menurut kalian. Jadi untuk
topik diskusi pada pagi hari ini yang akan kalian tulis di kolom komentar nanti, bagaimana pendapat kalian tentang demokrasi berdasarkan tokoh-tokoh yang kalian baca. Harapkan setiap anak memiliki pendapatnya masing-masing ya. Nanti kalian akan berpendapat atau merangkum dari tokoh-tokoh yang sudah ada di buku pegangan kalian atau yang tadi sudah saya jelaskan. Masih banyak tokoh-tokoh yang berpendapat mengenai arti dari demokrasi. Salah satunya adalah Abraham Lincoln yang berpendapat demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Untuk kesimpulan demokrasi, berdasarkan tokoh yang sudah saya jelaskan, bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan di mana hukum, kebijakan, kepemimpinan, dan usaha besar dari suatu negara itu baik secara langsung maupun tidak langsung diputuskan oleh rakyat, di mana kedaulatan rakyat tersebut dijalankan oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya, yang mana rakyat itu berperan penting dalam pemerintahan. Selain pengertian demokrasi, Ibu berharap kalian juga menjabarkan mengenai makna dari demokrasi di kolom komentar ya. Itu tadi terkait dengan pengertian demokrasi. Selanjutnya ada prinsip-prinsip demokrasi. Terlepas dari pengertian demokrasi yang beraneka ragam di seluruh dunia, itu menandakan bahwa setiap negara memiliki sistem demokrasinya masing-masing, yang berarti bahwa prinsipnya pun berbeda-beda di setiap negara. Berikut akan dijelaskan prinsip-prinsip demokrasi dari dua tokoh terkenal. Yang pertama ada dari Henry B. Mayo dan yang kedua ada Al-Moody. Pertama ada prinsip-prinsip demokrasi menurut Henry B. Mayo yang menjelaskan bahwa prinsip-prinsip demokrasi ini dijadikan pedoman untuk mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Lantas apa saja prinsip-prinsipnya? Oke, kita jabarkan satu persatu. Pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai secara melembaga. Jadi suatu negara yang demokratis harus memiliki prinsip bahwasanya untuk memecahkan suatu masalah atau perselisihan itu harus diselesaikan secara damai dan melembaga. Kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Pemerintah, jika ingin masyarakatnya demokratis, perlu jaminan terselenggaranya perubahan secara damai. Ketiga adalah menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Prinsip yang ketiga ini, setiap negara memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Namun, yang paling efektif bahwa suatu negara itu harus bisa melaksanakan pergantian pemimpin berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat adalah membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Jadi pemerintah, baik pemerintah antar pemerintah atau pemerintah dengan masyarakat dan masyarakat, itu diharapkan tidak adanya kekerasan atau membatasi pemakaian kekerasan. Dan yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Bahwa kita semua ini berbeda-beda, tetapi kita harus terintegrasi satu tanah air agar terciptanya masyarakat yang lebih demokratis. Yang terakhir adalah menjamin tegaknya keadilan. Suatu negara demokratis tentu memiliki penegakan keadilan yang baik. Terus kemudian selanjutnya ada prinsip-prinsip demokrasi menurut Al-Moody
yang dikutip dalam Sri Wuryan dan Syafillah. Selanjutnya ada prinsip-prinsip demokrasi menurut Alam Ludi. Yang pertama, ada kedaulatan rakyat. Dan yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Maksudnya adalah rakyat itu juga memiliki andil untuk melakukan persetujuan kebijakan pemerintah. Kemudian yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Jadi diharapkan suara mayoritas rakyat itu didengar agar terciptanya suatu negara yang demokratis. Yang keempat, adanya hak-hak minoritas. Walaupun kekuasaan dari suatu negara itu kekuasaan mayoritas, namun semua warga negara itu memiliki hak dan kewajiban yang sama, sehingga hak-hak mayoritas itu tidak boleh dilupakan. Yang kelima, adanya jaminan hak-hak asasi manusia. Untuk membentuk suatu negara yang demokratis, harus adanya penegakan hak-hak asasi manusia, di mana semua warga negaranya itu memiliki hak yang sama di depan pemerintahan. Yang keenam, adanya pemilihan yang bebas dan jujur. Ini berkaitan dengan pemilu atau pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, dan segala pemilihan umum, di mana pemilihan itu harus bebas dan jujur. Kemudian selanjutnya adalah persamaan di depan hukum. Ini juga berkaitan dengan di mana setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum. Kemudian selanjutnya ada proses hukum yang wajar. Wajar di sini apa? Yaitu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kesembilan, adanya pembatasan pemerintah secara konstitusional. Ini bertujuan agar pemerintah tidak semena-mena terhadap rakyatnya. Nah, selanjutnya pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Kemudian, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Dan yang terakhir, adanya dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Jadi, ini berkaitan dengan demokrasi yang ada di Indonesia, bahwasanya untuk menjadikan Indonesia negara yang demokratis harus berlandaskan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup bangsa. Setelah kita belajar tentang prinsip-prinsip demokrasi, selanjutnya ada asas-asas demokrasi atau dasar dari pemerintahan yang demokratis. Yang pertama, adanya pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Yang kedua, adanya pengakuan harkat dan martabat manusia. Ini berkaitan dengan asas perlindungan hak-hak asasi manusia. Jadi, setiap warga negara itu memiliki hak-hak yang tidak boleh diganggu-gugat, dan hak-hak asasi manusia itu tertuang dalam peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Itu tadi terkait dengan asas-asas demokrasi. Lantas, apa itu sebenarnya negara demokrasi? Dari tadi kita membahas mengenai pemerintahan yang demokratis, terus negara yang demokratis, sistem demokrasi. Kemudian, apa itu negara demokrasi? Negara demokrasi adalah negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat. Dalam pemerintahan yang berdasarkan sistem demokrasi, rakyat itu memiliki peluang atau memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, seperti menentukan kebijakan negara. Misalnya saja perlindungan hukum berupa perundang-undangan yang berlaku. Negara demokrasi itu memiliki indikator-indikator sistem demokrasi yang sebagai
tolak ukur bahwa negara tersebut benar-benar melaksanakan sistem demokrasi. Lalu apa saja indikator tersebut? Menurut Afan Ghaffar tahun 2004 bahwa ada 5 indikator umum untuk melihat apakah suatu negara itu benar-benar demokrasi atau tidak. Indikator yang pertama ada akuntabilitas, di mana setiap pemegang jabatan atau pemimpin kan dipilih oleh rakyat, itu harus mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. Kedua, adanya rotasi kekuasaan. Di indikator ini sangat penting bahwasanya suatu negara demokratis harus ada rotasi kekuasaan yang dilakukan secara teratur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, adanya rekrutmen politik yang terbuka. Indikator ini berkaitan dengan setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetensi untuk mengisi jabatan tersebut. Keempat, pemilihan umum. Indikator pemilihan umum ini berkaitan dengan pemilu yang dilakukan secara teratur. Jadi, setiap warga negara yang telah dewasa dan memenuhi syarat itu mempunyai hak untuk memilih dan dipilih serta bebas menggunakan haknya sesuai dengan kehendak nuraninya. Indikator yang terakhir adalah menikmati hak-hak setiap warga negara. Maksudnya bahwa setiap negara yang demokratis itu warga negaranya itu menikmati hak-haknya dan adanya penegakan hak asasi manusia dan hak dan kewajibannya itu terpenuhi. Kelima indikator tersebut bertujuan untuk membentuk suatu negara yang demokratis. Namun terlepas dari hal tersebut juga diperlukan adanya supremasi hukum yang baik di suatu negara agar demokrasinya itu semakin baik dan semakin berjalan sesuai dengan harapan. Proses demokratisasi merupakan suatu upaya untuk mencapai kehidupan demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan budaya demokrasi yang meliputi segenap potensi dan elemen bangsa. Ada kriteria-kriteria untuk mengenali proses demokratisasi. Salah satunya menurut Robert Dahl. Dia menjelaskan ada beberapa kriteria untuk mengenali adanya proses demokratisasi. Kriteria tersebut antara lain pertama partisipasi efektif. Jadi masyarakat yang berpartisipasi itu merupakan proses dari negara demokratis. Yang kedua adanya persamaan suara. Itu ketika akhirnya tiba saat dibuat suatu keputusan tentang kebijakan, setiap anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk memberikan suaranya. Kemudian yang ketiga, pemahaman yang jelas. Dalam batas waktu yang rasional, setiap anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk mempelajari kebijakan alternatif yang relevan dan konsekuensi yang memungkinkan terjadi. Yang keempat, adanya pengawasan agenda. Setiap proses demokratisasi, yaitu anggotanya itu mempunyai kesempatan eksklusif untuk memutuskan bagaimana dan apa permasalahan yang dibahas dalam agenda. Dan yang terakhir, pencakupan orang dewasa. Semua atau paling tidak sebagian besar orang dewasa yang menjadi penduduk tetap harus memiliki hak kewarganegaraan penuh. Jadi ini merupakan proses dari demokratisasi.
Setelah kita mempelajari dari pengertian demokrasi sampai proses demokratisasi, yang terakhir ada macam-macam demokrasi. Sebenarnya macam-macam demokrasi itu banyak. Di buku-buku itu banyak macam-macamnya. Namun yang biasa keluar dalam ulangan harian atau dalam evaluasi. Untuk demokrasi berdasarkan proses penyaluran rakyat, itu ada dua, demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam bermusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum negara atau undang-undang secara langsung. Yang kedua, demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak. Jadi ini digunakan untuk yang jumlah penduduknya itu banyak yang tidak memungkinkan adanya demokrasi secara langsung. Demikian materi tentang hakikat demokrasi untuk bisa kalian pahami dan cermati. Nanti kalian selanjutnya ini berdiskusi melalui kolom komentar yang sudah soalnya tadi saya berikan di menit-menit awal video. Selamat mengerjakan, dan jika ada pertanyaan silakan bertanya di WhatsApp grup ya. Selanjutnya, kalian bisa rangkum materi yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir untuk bisa kalian pelajari sebagai bekal untuk kalian mengikuti UTS nanti. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih atas semua perhatian kalian dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.